Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mirsa Mimosa TV yang budiman, curahan berkah Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dilimpahkan di bulan suci Ramadan menjadi satu keistimewaan tersendiri yang diperoleh oleh para hambanya yang senantiasa menjaga puasanya. Tetapi ada satu perkara yang kerap tidak disadari, bahwa setiap amalan kita sesungguhnya tidak hanya sekedar diukur dari sah atau tidaknya dia melakukan amalan tersebut, tetapi Allah akan menilai amalannya tersebut dari apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Sungguh bulan suci Ramadan adalah satu bulan di mana setiap amalan kita begitu istimewa. Amalan-amalan orang di bulan suci Ramadan begitu agung. Bahkan jauh melebihi ibadah-ibadah lainnya. Sholat yang kita lakukan masih dapat dilihat oleh orang. Sedekah yang kita lakukan juga masih mungkin disaksikan oleh orang, dan itu dapat mengundang satu penyakit di dalam diri orang yang melakukan amalan tersebut. Amalan haji, bahkan amalan jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah sekalipun, cenderung bisa mengundang pandangan orang terhadap amalan tersebut. Sedikit sekali orang yang dapat menyelamatkan setiap amalannya ketika itu dilihat oleh orang lain. Tetapi ibadah puasa, ini adalah amalan hati, ini adalah amalan batin yang hanya orang tersebut dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Ramadan melatih diri kita, melatih jiwa kita untuk senantiasa menghadirkan keikhlasan. Inilah jalan menuju kepada jalan-jalan orang mukhlisin. Karena ketakwaan itu tidak bisa terlepas dari yang namanya keikhlasan. Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengkhawatirkan satu perkara dalam kehidupan orang-orang beriman. Inna akhwafa ma akhufu alaikum. Sesungguhnya yang aku khawatirkan pada diri kalian adalah asyirkul asghar. Apakah syirik asghar itu? Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Nabi menyebutnya asyirkul asghar itu adalah riya. Sungguh kelak nanti di hari kiamat ada satu peristiwa yang terjadi. Ketika segerombolan orang didatangkan di hadapan Allah, kemudian ditimbang setiap amalannya, ditimbang sholatnya, ternyata mizan timbangan amal itu tidak bergerak sama sekali. Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat agar memeriksa sholat-sholat sunnah mereka. Tetapi sholat-sholat itu pun tidak memberikan apapun. Ditimbang setiap amalan mereka, bahkan amalan haji mereka, ternyata mizan amal sama sekali tidak bergerak. Ada apa dengan amalan mereka? Ketika Allah bertanya kepada mereka, apa yang telah kalian lakukan di dunia? Kemudian mereka menjawab, ketika dulu mereka beramal di dunia, mereka sungguh sangat senang dipuji oleh orang. Hati mereka tercemar oleh pujian-pujian. Hingga Allah mengatakan kepada mereka, idhabu, pergilah kalian. Ila kuntum tura'una fid dunya. Ila alladzina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang ketika di dunia kalian harapkan pujiannya. Dan silakan, fanzuru, dan lihatlah apakah mereka bisa memberikan pahala kepada kalian. Sadarilah bahwa orang-orang yang selama ini kita harapkan pujian mereka atas ibadah-ibadah kita, kelak di hari kiamat mereka tidak dapat memberikan pahala kepada kita. Maka inilah kesempatan kita. Bulan Ramadan melatih jiwa kita untuk menjadi ikhlas. Bulan Ramadan adalah momentum bagi kita untuk menghadirkan keikhlasan, melatih kita menjadi orang-orang yang mukhlis, menuju kepada muttaqin.
Pemirsa Mimosa TV yang dirahmati Allah, perkara yang begitu sulit dilakukan di dunia oleh seorang hamba Allah adalah membersihkan hatinya dari segala perkara-perkara yang dapat merusak setiap amalannya. Maka olehnya itu, kita harus senantiasa terus menguatkan niat-niat kita beribadah, terutama di bulan suci Ramadan. Karena kita berharap berlalunya Ramadan akan menjadi satu kabar gembira bagi kita kelak di hari kiamat, bahwa amalan-amalan agung kita, puasa yang kita jalankan, benar-benar memberikan manfaat dan pahala yang besar. Dan inilah yang akan menyelamatkan kita hingga kelak nanti kita adalah orang-orang yang dipanggil di hari kiamat secara khusus melalui pintu yang disebut dengan Babur Rayyan, pintu yang dikhususkan kepada orang-orang yang berpuasa, tentunya dengan keikhlasan. Sebagai penutup, mari senantiasa kita amalkan satu doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita senantiasa selamat dari penyakit riya, apa yang ditakutkan oleh Rasulullah terhadap diri kita. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Memohonlah ampun kepada Allah atas perbuatan syirik yang kita sadari. Berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik yang tidak kita ketahui. Dan memohonlah ampun kepadanya atas setiap perkara riya yang kerap tidak kita sadari. Semoga bulan suci Ramadan ini menuntun kita kepada amalan-amalan terbaik kita yang dilandasi dengan keikhlasan. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.